If you've never heard of the city Wuhan before, you certainly have now. Wuhan, a city of 11 million people, the size of London, is the capital city of the central China's Hubei province. Chinese authorities have confirmed a city-wide lockdown to combat a new deadly virus labeled COVID-19. Namaku Whitney. Aku adalah pelajar SMA kelas 12 yang sedang sibuk menyiapkan diri untuk ujian masuk ke universitas pilihanku. Tidak hanya itu, aku juga adalah aktivis gereja yang juga mengatur ibadah di gerejaku. Begitu juga dengan teman karibku, Elisa, yang seumuran denganku. Kami berbeda sekolah, tapi kami tumbuh di gereja yang sama. Kami berteman baik dari kecil hingga sekarang tumbuh sebagai partner dalam pelayanan di gereja. Mbak mau pesen cowoknya satu, iced tea-nya satu. Saya satu sama Cowoknya satu. totalnya 14 setengah. Ini Mbak. Ini 20.000 ya. Tapi Elisa punya kebiasaan buruk. Makasih Mbak. Ia suka telat pada jam yang sudah ditetapkan, seperti saat ini. Elisa ini ditelepon nggak diangkat, di chat juga nggak dibalas. Kemana aja sih dia? Kita janjiannya jam berapa? Sekarang udah jam berapa? Makasih Mbak. Selamat Aku harus nunggu setengah jam. Janjiannya jam berapa? Datangnya jam berapa? Iya, sorry, telat dikit lah kak Papa. Kemana aja sih kamu? Tadi tuh kelasku molor sedikit banget. Terus sama aku ngomong mbak temanku tadi soalnya ada tugas. Tak telepon, nggak diangkat, di chat juga nggak dibalas. Siapa sih? Kan di jalan nggak bisa angkat telepon, nggak bisa main HP. Udah, ini udah aku beliin minum dulu. Ye, terima kasih.
BTW, biasanya sih kelasku juga molor sih, biasa sih itu. Yo, kelasku kayak molor itu biasanya ini materinya itu belum selesai, jadi gurunya itu nyelesain materi itu sampai selesai, soalnya biasanya juga kurang dikit materi ini. Mana itu? Kita loh udah bangun pagi, masih ngantuk. Terus guru ngajarin ya, bulat aja. Lah iya, terus juga apa? Materinya kan terlalu banyak toh, pelajarannya juga banyak, jadi kadang bingung yang mana materinya, yang mana pelajarannya. Capek sih kalau sekolah kayak gini terus. Lah yo, aku yo. Gimana kalau misalnya kita libur sebulan aja, gimana ya Pak? Saya tak bayangin. Rasanya enak gak sih? Kayak separuh beban hidup kita itu terbebaskan, terlepaskan. Kalau aku bayangin sih hidup kita bakal nyaman kok, semua enak gini. Iya, nggak mikir pelajaran, nyantai-nyantai di rumah, bisa ngapain aja, nonton film, makan, tidur. Terus kita bisa jalan-jalan juga kemanapun yang kita mau kan. Itu yang paling penting. Terus kalau kamu jalan-jalan, emang kamu mau jalan-jalan kemana? Kalau misalnya liburannya panjang sih, aku pengen liburan ke luar negeri sama keluarga. Yo, jangan lupa ya oleh-oleh nih. Pastilah. Kalau kamu gimana, Lis? Aku bayangin, aku ada rencana sih kalau aku libur panjang, aku bakal eksplor ke tempat-tempat yang bener-bener belum pernah tak kunjungi. Soalnya kan aku juga jarang keluar buat eksplor tempat. Dan rencananya sama si doi gitu, soalnya dia yang ngerti tempat-tempat kayak gitu. Pacarnya Lis, terus bucin kamu tuh. Loh, dia yang tahu tempat-tempat kayak gitu, aku nggak tahu jalan. Oh iya, BTW, rencana ulang tahunmu ya, Mbak Sweet Seventeenmu? 2 bulan lalu sih aku udah foto PSW, terus aku udah booking, udah DP juga. Undangannya udah ready, terus bajunya juga ready sih. Wih, siap yo, KB. Siap KB berarti ya? Siap. Wih, aku jadi sih nggak sabar datang. Apalagi aku, tapi kan ini ada pandemi, jadi bisa-bisa diundur ya acaraku. Nah iya, pandemi gini bahaya nggak sih kalau kumpul-kumpul bikin acara? Itu. Yo, jangan lupa ya undang aku. Pastilah. Masih kamu gak tahu undang, masih kamu udah datang. Bener banget. Saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Di Jakarta. Enggak, di sini di daerah apa sini ya, di daerah di rumahnya. Rumahnya dari nanti saja. Surabaya Raya, dari seluruh kasus yang terkonfirmasi positif di Jawa Timur, 68% itu dari Surabaya Raya. Surabaya sendiri rata-rata 51 sampai 52%. Pelaksanaan PSBB di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dimulai Selasa dini hari tadi hingga nanti akan berlangsung 14 hari ke depan atau sampai tanggal 11 Mei. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Di masa pandemi ini, banyak mal dan toko-toko yang tutup, dan banyak pekerja di PHK, apalagi kondisi sekarang ini, mal, kafe, bioskop, maupun resto juga sepi karena banyak warga Surabaya yang tidak boleh makan di tempat karena adanya PSBB yang telah diterapkan oleh Ibu Wali Kota kita.
masa pandemi ini, banyak pekerja yang harus bekerja secara daring atau work from home. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tidak boleh berkerumun. Sebagian harus bekerja di kantor, sedangkan yang lainnya bekerja di rumah masing-masing. Kita juga harus melakukan social distancing atau physical distancing, di mana semuanya harus serba berjarak minimal 1,5 meter. Sekolah dan juga kuliah juga harus dilaksanakan secara daring atau online. Di masa pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan selain peraturan yang sudah ada, yaitu jika kita keluar rumah, kita harus menggunakan face shield, masker, maupun lainnya, dan sebelum kita masuk ke tempat toko tersebut, kita terlebih dahulu harus cuci tangan, cek suhu, maupun disemprot disinfektan. Dan pada beberapa bulan yang lalu di Jiwok juga sempat di PSBB, yaitu para warga Surabaya maupun warga lainnya tidak boleh makan di tempat, sehingga Jiwok sepi dan banyak orang yang tidak berani makan di tempat maupun beli makan di luar. Di masa pandemi ini, banyak anak sekolah yang sekolahnya diliburkan karena adanya COVID-19 ini, sehingga banyak anak-anak sekolah yang harus belajar secara daring atau secara online di rumah, sehingga para siswa jenuh karena pembelajaran secara online ini membuat mereka kurang mengerti maupun tidak bisa memahami apa yang guru ajarkan ke kita. Dan semenjak daring ini, tugas siswa semakin tambah banyak, sehingga para murid banyak yang stres karena tugas mereka semakin berat dan semakin susah, sehingga mereka sekolah secara online sangat tidak menyenangkan. Sejak Pak Jokowi mengumumkan peraturan harus ibadah di rumah, dan pada saat itulah gereja tetap ada ibadah, tetapi secara online.
Aduh, tugasnya banyak banget hari ini. Deadline-nya mepet lagi. Ngerjain kapan ya? Coba lihat-lihat, ada apa aja di sini. Ini komputer akuntansi. Ada pajak. Oh iya, besok kan aku ulangan. Terus belajarnya kapan dong? Ya udahlah, nanti aja. Sakraman dulu. Tak istirahat sih. Bungku rasa mau patah ini, duduk terus. Tuh main Instagram gini, keinget temen-temen nih. Kangen sekolah offline. Waktu upacara. Ini waktu bisnis. Kapan ya bisa ketemu sama temen-temen? Itu hari pahlawan, 17-an, jadi paskibra. Padahal tuh aku kelas 3 terakhir, tapi gak jadi paskibra untuk terakhir kalinya. Ini lagi, udah gak bisa tuh ketemu teman-teman. Pacar gak bisa juga ketemu, di luar Surabaya lagi, susah banget. Jadi bosen gini-gini aja. Telepon teman-teman ah. Oh iya, acara ulang tahunnya Whitney gimana ya? Penasaran nih, telepon aja dah. Halo Wit. Halo, apa Lis? Kamu udah selesai dah sekolahnya? Udah, tapi ini aku masih ngerjain tugas. Walah, masih kerjain tugas. Ya wes, gak apa-apa wes. Kerjain saya tugasmu. Apa Lis? Gak apa kok, ini tinggal dikit lagi udah selesai kok. Mau curhat? Curhat kok sama tak kerjain tugas ya. Ini loh sekolah online, capek Cak. Terus ya tadi tuh tugasku tuh banyak banget. Terus deadline-nya ya mepet dul. Terus aku lupa kalau besok ternyata aku ulangan. Terus aku bingung, aku ngerjain tugas kapan, terus belajar buat ulangan kapan. Nggak bisa gitu kok Lis. Ini aja tugasku harus selesai sore ini. Aduh, enggak nih. Enakan menurutmu ya, enakan sekolah online atau offline? Ya sekolah offline lah ya. Iya sih. Makanya
Sekolah offline ya video. Oh iya, waktu itu ya saya ingat nggak? Waktu kita ngobrol-ngobrol, kita kan punya rencana nih sendiri-sendiri. Mau pergi jalan-jalan. Terus tiba-tiba ada berita harus itu dirumahkan semua. Dan sampai sekarang kita berada di rumah, nggak bisa kemana-mana deh. Iya deh, aku seingat itu bawahnya masih digabung di rumah terus malah nggak bisa kemana-mana. Tambah stres aku. Yo, nggak sesuai ekspektasi banget ya toh. Iya Lilis, jelas aku nggak bisa liburan sama keluarga. Kamu nggak bisa ngebucin kan? Ngawur. Iya, boro-boro ngebucin wit. Aku keluar sama temanku yang deket rumah loh. Rumahnya deket sampai aku. Itu aja nggak bisa. Apalagi ini yang di luar Surabaya nggak ketemu 4 bulan. Gimana mau ketemu? Iya, tapi yo, lek diinget-inget dulu ya waktu sekolah offline, enak yo. Waktu guru jelasin di depan, kalau kita bosen, biasanya aku duduk di belakang. Iku ngobrol-ngobrol sama temen, kadang nggak dengerin guru, bosen soalnya ya kan. Terus kalau ngantuk ya tinggal izin kamar mandi, cuci muka. Terus kalau pembelajaran kalau kita nggak ngerti, kita tinggal tanya temen deh, males tanya sama guru. Kan lebih ngerti biasanya sih, lebih ngerti sama temen. Iya sih, masih bisa bercanda-bercanda juga di kelas mesti pelajaran. Nah ini malah bisa bercanda di grup kelas, kan aneh. Iya gak mungkin lah kita bercanda di kelas. Oh iya Wit, BTW ya apa acara ulang tahunmu? Jadi nggak? Soalnya kan di luar dari tanggal dan bulan ulang tahunmu. Gak jadi lah di sini, terus dipol aku. Oh iya ta. Ya ampun, padahal aku gak sabar loh Wit. Aku berekspektasi ya bakal seperti apa acaraku. Malah gak jadi. Sedipul sih. Loh ya itu makanya. Kan kamu bilang wis booking semua toh. Wis tinggal eksekusi acara ya kan. Nah itu. Kata mamaku bisa jadi tuh uangnya gak balik padahal nominalnya besar. Kalau sekecil gitu sih gak apa-apa sih gak hangus. Soalnya masa pandemi ini kan ya ekonomi lagi turun kan. Saya bawa uangnya hilang. Berarti kamu harus bilang sama iku nih orang-orang nih. Kalau misalnya kamu gak jadi berarti gak balik uangmu. Wih eman yo, ya ampun. Apa enggak dipakai buat apa gitu, acara apa? Kan harus di booking tuh semua. Namanya sih tetap dipakai buat apa, tapi nggak tahu sih kapan. Keadaannya kan sekarang juga belum kondusif juga kan. Iya, nunggu kondusif ya kita ya nggak tahu sampai kapan ya kan. Makanya itu. Ya wes David. Soalnya nih kuotanya jalan terus. Kan semua serba online, jadi butuh kuota banyak. Selanjutnya kerja tugasmu. Ya sih ada dah. Guys, bye-bye. Covid, kapan kamu pergi sih? Kamu tuh udah mengagalkan semua rencanaku di tahun ini. Apalagi rencanaku kuliah tahun depan. Sepertinya bakal sirna deh. Orang tuaku mana mampu biayain aku kuliah, apalagi masa pandemi ini. Perekonomian keluargaku semakin menurun. Apa aku harus kerja atau kuliah ya?
Lobby ya, kita harus jaga jarak. Oke. Wis lah gue, ternyata aja elek-elek kayak ngono terus. Apaan sih, Ce? Ini aku bener-bener pusing. Kalian ngerasa gak sih, gara-gara corona ini semua harapan kita ini hilang semuanya. Wah, corona membuat aku pusing. Masa sewit, tapi ya juga sih ya. Dulu pas kita lagi sibuk-sibuk kuliah, sekolah, tuh kayak kita pengen banget libur gitu kan, di rumah terus. Tapi sekarang kita di rumah terus malah bosen. Apalagi aku iki LDR-an. Padahal saya di Surabaya. Dasar, kamu bucin nih. Kamu pikir kamu gak pusing tak? Sweet gagal total, rugi pula. Padahal tahun ini tuh banyak hari weekend sama liburan panjang. Iya sih. Loh, gak boleh buka masker. Itu loh, ada tulisannya harus pakai masker. Ya terus makanya piye lek pakai masker? Dasar, kamu tambah stres ya. Makan ya buka masker lah. BTW, kalau Cece gimana? Kayaknya Cece dalam corona ini tuh biasa-biasa aja ya. Ya bener ya kena dampak sih, tapi kayak aku merasa lebih bersyukur soalnya sekarang aku bisa lebih deket sama keluarga aku. Biasanya loh kayak Sabtu gini, mamaku pergi dewe, papaku pergi dewe, terus aku ya pergi dewe, jadi kayak gak pernah kumpul gitu. Terus sekarang corona ini kayak terpaksa harus ngumpul, jadi kayak lebih deket. Terus ya online shopku ya makin laris, soalnya ngomong pada males keluar toh sekarang. Wih, ya juga ya kalau kita ngeluh terus kayak gini nih, stres malah gitu. Tapi kita harus bersyukur toh, Ce. Ya. Nah, makanya. Tapi kapan ya aku LDRan terus kayak gini ya? Kangen jalan-jalan ke mall nih. Makasih lah. Bucin terus Elis. Oh iya, ini loh, santan inget no. Terus kebutuhan online nanti malam jam 5. Aku malas ya. Wes jenuh online terus. Semua serba online. Sekolah online, ibadah online, terus kebutuhan ini juga online. Gak boleh gitu, Wit. Saya bersyukur loh kita dipertemukan di virtual meskipun gak ketemu satu sama lain. Itu harus melok persekutuan, gak boleh gitu. Lalu terus kamu rohani, biasanya sering bolos persekutuan aja. Kamu lebih milih pacaran toh daripada persekutuan? Enggak, persekutuan itu di gereja kita bisa membentuk komunitas kita itu bersama-sama. Kita harus bertumbuh dalam komunitas juga. Alah wes ayo makan sih Ya sih makan. Boleh kita mulai aja. Mulai aja ya. Wow, hai Net, Lia, Jenova. Halo. Halo Nadine. Jadikan aku indah, janjimu seperti fajar pagi hari. Filipi 3 ayat 1 sampai 14. Terima kasih langsung. Thank you guys. Teman-teman yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Mungkin sudah hampir kurang lebih 1 tahun ini kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada di antara kita yang sudah mulai jenuh, mulai kelelahan untuk menerapkan semua protokol kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah mulai mempertanyakan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau ketika semuanya ini terjadi?
Bukankah engkau dengan kuasamu, engkau hanya tinggal menjentikan jari, seperti Thanos gitu ya, sehingga virus COVID-19 ini pergi dari muka bumi dan semua penderitaan ini bisa selesai. Akan tetapi teman-teman yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa jalan dan rencana Tuhan itu tentu berbeda dengan jalan dan rencana kita sebagai manusia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari suatu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang bernama Yusuf, yang kisahnya dicatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-47. Kita tahu Yusuf pada waktu itu dikisahkan masih berusia sangat muda sekali. Beberapa ahli Alkitab mengatakan kemungkinan besar Yusuf berusia 17 tahun. Di usia yang masih sangat muda pada waktu itu, Yusuf dia hanya mengembalakan kambing dan domba bersama dengan saudara-saudaranya. Kehidupan Yusuf biasa-biasa saja. Kehidupan Yusuf berjalan dengan normal dan berjalan dengan sangat baik. Bahkan pada waktu itu Yusuf diceritakan dia menjadi anak emas dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Karena Yusuf ini berasal dari istri Yakub yang sangat dikasihinya, yaitu Rahel. Sehingga Alkitab juga mencatat Yusuf pada waktu itu dibuatkan jubah yang maha indah. Hal ini kemudian membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Kehidupan Yusuf yang bermula baik-baik saja, normal-normal saja, kemudian berubah 360 derajat. Setelah ada satu peristiwa di mana Yusuf bermimpi dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dalam mimpinya itu ada berkas-berkas gandum dan juga mimpi tentang matahari dan juga bintang-bintang. Di situ Yusuf mengatakan bahwa suatu saat nanti saudara-saudaranya, bahkan bapak dan ibu dari Yusuf sendiri, itu nantinya akan menyembah kepada Yusuf. Dan hal ini kemudian membuat saudara-saudaranya tidak menyukai Yusuf dan semakin membenci Yusuf. Sehingga pada waktu itu saudara-saudara Yusuf, mereka mulai mempunyai sebuah rencana yang jahat. Mereka berusaha menyingkirkan Yusuf dan mereka menjual Yusuf dengan harga 20 shikal perak kepada saudagar-saudagar yang ada di Midian pada waktu itu. Dan kemudian Yusuf dijadikan budak dan dibawa ke Mesir. Nah kemudian setelah Yusuf itu dijadikan budak dan dia dibawa ke Mesir, mungkin bisa dikatakan hidupnya berubah, gitu ya. Yang tadinya nyaman, enak bersama dengan keluarganya, tapi dia harus hidup merantau di Mesir. Dan pada waktu itu Yusuf di Mesir, dia menjadi budak dari seorang yang bernama Potifar. Potifar ini seorang pegawai istana Firaun, bisa dikatakan dia juga adalah kepala pengawal Firaun. Yusuf pada waktu itu yang masih sangat muda belia, berperawakan yang sangat bagus, berpenampilan yang menarik dengan pekerjaan yang sangat baik. Pada waktu itu sebenarnya Yusuf disayangi oleh Potifar. Akan tetapi terjadi sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf, di mana Yusuf pada waktu itu dituduh dan digoda oleh istri Potifar, sehingga membuat Yusuf akhirnya dipenjarakan karena dia dituduh hendak memperkosa istri Potifar. Dan Yusuf pada waktu itu dia dipenjara dan hidupnya semakin menderita, semakin kehilangan harapan di dalam kehidupannya. Akan tetapi Yusuf menariknya, dia memilih untuk setia kepada Tuhan, sehingga dia akhirnya diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh Firaun yang memerintah di Mesir pada waktu itu. Lewat kedua mimpi, juru minuman dan juru roti, yang tentu kita pernah mendengar kisahnya, di situ Yusuf dapat menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Dan kemudian setelah juru roti yang akhirnya digantung mati, sedangkan juru minuman akhirnya bisa naik pangkatnya kembali menjadi seorang juru minuman bagi raja, itu membuat kesempatan bagi Yusuf untuk bisa dilepaskan dari penjara dan dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Karena pada waktu itu Raja Firaun pun juga bermimpi, dan ketika direkomendasikan oleh juru minuman yang pernah ditolong Yusuf, sehingga Yusuf dapat menafsirkan apa yang menjadi mimpi dari Firaun, membuat Yusuf akhirnya dia bisa dibebaskan dari penjara dan dia menjadi penguasa di Mesir. Bahkan semua kekuasaan yang ada di Mesir itu berada dalam tangannya Yusuf. Yusuf menjadi orang yang penting di Mesir pada waktu itu. Dan dalam kisah selanjutnya kita tahu Tuhan memulihkan kehidupan Yusuf bersama dengan keluarga-keluarganya. Yusuf dapat berdamai dengan saudara-saudaranya, dan bahkan diceritakan juga, dikisahkan
Yusuf dapat menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan yang ada di Israel. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, menarik ya, di tengah-tengah perjalanan kehidupan Yusuf, kalau kita perhatikan semua Yusuf itu semula dia mempunyai kehidupan yang normal dan baik-baik saja. Akan tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi, dia dapat memimpikan sesuatu, dia dapat menafsirkannya, justru itu membuat kehidupan Yusuf itu menjadi menderita, dan bahkan bisa dikatakan dia sangat menderita. Tetapi di sini kita dapat perhatikan Yusuf dapat bertahan dan tetap boleh berada di dalam jalan Tuhan, sehingga hidup Yusuf boleh mengalami kemenangan. Bahkan dia bisa berdamai dengan keluarganya, dan Yusuf juga dapat memenangkan keluarga-keluarganya. Kita dapat melihat melalui bagian kisah Yusuf ini, Yusuf mempunyai dua kunci kemenangan. Kenapa dia bisa memiliki kehidupan yang semula mengalami kesulitan, tetapi kemudian dia bisa mengalami kehidupan yang sangat luar biasa melalui pertolongan Tuhan. Yang pertama, kunci kemenangan Yusuf adalah Yusuf itu dia takut akan Tuhan. Dikatakan Yusuf dapat menjaga kekudusan hidupnya sebagai seorang pemuda pada waktu itu di tengah tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Kalau Yusuf pada itu tidak tahan godaan dari istri Potifar, Yusuf bisa menggunakan kesempatan itu. Tetapi pada waktu itu Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan. Sehingga kemudian Yusuf juga dapat dilindungi oleh Tuhan dan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Yusuf juga dikenal sebagai orang yang sangat mengasihi keluarganya. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, pada waktu itu Yusuf juga memilih untuk mengasihi keluarganya daripada membenci mereka. Walaupun Yusuf mengalami luka di dalam hati dan batinnya karena perlakuan saudara-saudaranya, tetapi karena dia takut akan Tuhan, Yusuf akhirnya dia dapat memaafkan saudara-saudaranya dan pengampunan terjadi, perdamaian itu terjadi. Bahkan kita tahu dalam Alkitab pernah dicatat pernyataan Yusuf yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa dia takut akan Tuhan. Janganlah takut sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua, tidak hanya takut akan Tuhan. Firman Tuhan juga mencatat yang menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan Yusuf pada waktu itu, Yusuf juga setia pada perkara-perkara yang kecil. Yusuf termasuk orang yang sangat bertanggung jawab dalam segala tugas yang dipercayakan. Mulai dalam hal-hal yang kecil ketika dia menjadi budak dari Potifar. Dia melakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan sepenuh hati. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Dia dikenal sebagai orang yang sangat baik hati. Pada waktu itu Yusuf, di tengah segala kesetiaannya, dia juga tidak pernah bersungut-sungut akan hal buruk yang menimpa kehidupannya. Dan kalau kita boleh rangkumkan semuanya ini di tengah kesetiaan Yusuf, sesungguhnya Yusuf ini adalah pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dia adalah teladan yang sangat luar biasa, dan bahkan Alkitab mencatat keteladanan kesetiaan Yusuf ini. Di situ dicatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mau belajar dari Yusuf yang senantiasa takut akan Tuhan dan dia setia pada perkara-perkara yang kecil. Pandemi COVID-19 mungkin sudah memporak-porandakan kehidupan kita, menghancurkan cita-cita dan harapan kita di tahun 2020 ini. Akan tetapi jangan pernah menyerah dan tetaplah setia di dalam mengikut Tuhan, seperti yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, di mana Tuhan pun tidak pernah meninggalkan Yusuf, walaupun Yusuf diizinkan mengalami penderitaan. Kalaupun penderitaan-penderitaan hidup diizinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, di tengah masa-masa pandemi COVID-19, biarlah kita boleh mengambil hikmahnya, kita tetap boleh setia dan takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah semuanya ini bisa membuat kita semakin dewasa di dalam iman percaya kita. Oleh karena itu, selamat menyambut New Normal Christmas kita di tahun 2020 ini, serta berpesan kita tetap patuhi protokol kesehatan sampai segala sesuatunya terkait dengan pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan semuanya ini kita lakukan sebagai hadiah kita bagi Yesus yang telah lahir di dunia ini dan telah menyelamatkan kita.
Karena sesungguhnya pemerintah kita adalah wakil dari Tuhan. Sehingga ketika kita taat kepada protokol pemerintah, sesungguhnya kita juga taat pada perintah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita melimpah dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat. Kalian bisa tahu kalau Tuhan tuh mengenal kalian. Tuhan tuh gak pernah ninggalin kalian, gak pernah biarin kalian sendiri. Jadi God is always by your side. He knows the problems you're having. He knows everything that's wrong in your life, and He will fix it. He will be there for you. So just have faith in Him. Bye.